Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ismail Dadang di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya sedang merakit sebuah power yang menggunakan box N9000 seperti ini. Terus untuk di bagian depannya juga sudah saya buatkan, untuk di bagian panelnya menggunakan PCB bolong seperti ini. Jadi di sini sudah selesai saya buatkan, hanya menggunakan lampu dan ada dua patansio di sini dengan nilai kapasitas patansio 50 kilo. Dan di sini ada beberapa buah R. Jadi R ini terdiri untuk lampu aktif, lampu protek, dan lampu sinyal dan lampu klip. Nah, di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat, kebetulan untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat mumpung barang ini belum saya pasang. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang harus saya buatkan untuk sahabat-sahabat, karena kemarin ada sahabat menanyakan bagaimana cara menyambung sebuah pekerjaan, yaitu langsung ke bagian PSU, yang itu dari trafo dengan menggunakan trafo sejenis Vulcan bombardir seperti ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuatkan untuk di bagian elko sebanyak 16 buah. Oleh karena ini saya seri untuk di bagian elko-nya, jadi di sini hanya terpakai menjadi 8 buah elko. Kenapa harus saya seri? Karena di sini saya menggunakan voltase 62 volt. Sementara elko ini menggunakan kapasitas 80 volt. Bukan berarti tidak bisa kita menggunakan dengan voltase 62 volt, tapi khawatirnya dalam jangka waktu panjangnya itu. Ya, maka dari sini saya mengambil kesimpulan untuk di bagian elko saya akan serikan. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang sebelum saya lanjut, saya mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu, walaupun di sini hanya tinggal sekarnya, kata orang Sambas. Alhamdulillah, masih ada dapat 1 kali sirup. Maksudnya 1 kali serut. Oke, buat sahabat-sahabat, di sini saya sudah membuatkan elko, dan di sini untuk kabel yang belum saya pasang di sini karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, maka untuk di bagian kabelnya belum saya pasang. Terus kalau sahabat-sahabat ingin menyaksikan kelanjutan saya ada beberapa lab di channelnya Dadang Ismail, jadi sahabat bisa saksikan di sana. Kemungkinan ada yang sedikit sahabat ambil hikmahnya di sana. Jadi saya ada lab di channelnya Dadang Ismail. Oke, di sini saya ingin membagikan untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat kita yang sudah menanyakan. Ini saya buat sesuai dengan versinya saya. Jadi di sini ada kabel ekstranya antara hitam dan putih. Ada 3 kabel, yaitu 15 volt, CT, dan 15 volt. Nah, di sini saya sudah membuatkan untuk di bagian ekstranya ini saya bagi 2, antara untuk menyalakan protek dan menyalakan kipas. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan menyolderkan untuk di bagian proteknya dulu. Saya solderkan khusus di bagian proteknya, yaitu dengan tegangan 15 volt. Jadi kabel putih ini saya solderkan ke bagian dioda PSU khusus di bagian protek. Oke, jadi di sini sudah. Terus untuk kabel yang satunya ini akan saya solderkan ke bagian PSU-nya kipas. Jadi di sini saya sudah membuatkan PSU untuk kipas menggunakan 2 buah dioda, 1 ampere dan 1 ampere, dan 1 buah elko dengan kapasitas 10.000 UV 35 volt. Karena untuk kipas ini harus PSU sendiri, karena kalau tidak, dengan pengalaman saya yang sudah lampu protek akan nyala kalau digabungkan antara kipas dengan protek. Biasanya kalau menggunakan box yang lain itu saya menggabungkan antara tegangan kipas dengan tegangan protek, karena ini menggunakan box N9000, jadi saya tidak menggabungkan untuk sumber tegangan, jadi saya ambil sebelah-sebelah. Jadi 15 volt untuk kipas, 15 voltnya untuk di bagian protek, sementara untuk di bagian CT-nya menjadi 1 antara kipas dengan protek. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini sudah saya solder. Jadi ini saya kemas.
supaya tidak kelihatan berantakan untuk di bagian kabel-kabelnya. Terus di sini karena saya menggunakan tegangan besar, yaitu dengan kapasitas tegangan 62 volt dan ada pilihan 52 volt. Jadi di sini saya mengambil dulu menggunakan tegangan kecil dulu untuk di bagian 52 voltnya sebagai uji coba. Jadi kalau memang semuanya sudah normal, tidak ada kendala dalam pemasangan, jadi baru dipindah menggunakan tegangan besar. Karena kalau tidak bisa-bisa menjadi risiko transistor jebol atau lain sebagainya. Nah, di sini warna oranye ini yaitu tegangan 52 voltnya. Oke, jadi seperti ini. Terus untuk di bagian CT ini saya gabungkan langsung ke bagian belakang. Karena untuk kabel CT ini punya peran penting untuk menyalakan perangkat speaker komponen. Lalu di sini saya harus menambahkan satu kabel lagi yang menuju untuk sebagai CT-nya di bagian PSU. Karena PSU ini bebannya sudah tidak berat, karena untuk di bagian kabel-kabel semuanya bertumpu ke bagian dioda. Sementara untuk di bagian dioda saya menggunakan dioda 35 ampere. Oke, jadi seperti ini. Jadi di sini untuk tegangan yang paling besar yaitu 62 volt tidak saya gunakan untuk di bagian tegangan yang 52 voltnya dulu. Nanti setelah normal semua baru saya menggunakan tegangan besar. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk di bagian perangkat-perangkat yang akan digunakan atau dipasang. Terus untuk di bagian kabel listrik, di sini saya menggunakan kabel listrik seperti ini, tapi saya potong. Dan di sini akan saya kupas. Oke, jadi di sini untuk ukuran kabel ini dengan ukuran 1,3 mili. Karena di sini untuk isinya lebih besar kalau kita menggunakan kabel yang bagus. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Untuk di kabel khusus di bagian AC ini, di sini ada 3 kabel warna kuning, warna biru, dan warna coklat. Yang dipakai untuk sumber tegangan ialah coklat dan warna biru. Sementara yang kuning ini harus dikemanakan? Yang kuning ini ada baiknya sahabat solderkan ke bagian body box ini. Ini yang kuning ini, jangan sampai salah, bukan yang biru, bukan yang coklat, yang warna kuning ini. Karena kalau yang warna kuning itu hubungannya ke bagian yang ini, yang ada lubangnya ini, bukan di bagian pin ini, bukan di bagian pin ini. Tapi kalau di bagian yang warna coklat dan warna biru, yaitu di bagian pin ini dan di bagian pin ini. Maka jangan sampai salah, kalau sahabat salah pasang, otomatis seluruh bodi ini akan nyetrum. Oke, sekarang saya pasang. Nah, di sini warna birunya saya pasangkan ke bagian kaki sekring di bagian belakang. Sementara yang ini, yang warna coklat, nanti akan langsung ke bagian saklar. Dan untuk di bagian saklar ataupun di bagian sambungannya ini, jangan lupa sahabat amankan karena sangat bahaya. Di sini saya amankan menggunakan sepotong bakar. Oke, jadi seperti ini. Dan supaya aman lagi, karena ini bahaya tegangan listrik, untuk di bagian pengaman akan saya lapis 2. Dan saya bakar di bagian ujung ini dan ujung ini. Nah, sementara di bagian ini tidak saya bakar seperti ini. Yang saya bakar ujung ini dan ujung ini. Di bagian tengah-tengah ini tidak saya bakar supaya ada ruang lah, tidak terlalu press. Jadi kalaupun tergeletak ke bawah itu masih ada toleransinya. Mungkin seperti itu. Jadi di sini sudah saya pasang
Sekarang saya lepas dulu untuk di bagian depannya ini supaya mudah. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk di bagian depan, jadi ini kabel yang langsung dari kabel input depan akan saya solderkan ke bagian saklar on off ini. Jadi saklar on off ini saya rangkum dua-duanya supaya ampernya bisa menjadi lebih besar. Nah, ini saya buat cabang dua seperti ini supaya dua-dua kaki pin untuk di bagian saklar on off ini tersolder. Jadi di sini sudah saya solder. Terus di sini untuk kabel yang warna merah ini akan saya solder juga ke bagian saklar on off-nya. Jadi di sini juga saya cabang dua seperti ini. Supaya dua pin ini bisa tersolder. Oke, jadi di sini sudah disolderkan. Terus di sini yang langsung dari soft start ada kabel khusus di bagian soft startnya. Ya, kabel ini akan masuk ke bagian kabel yang warna hitam ini. Lalu di sini saya solderkan untuk di bagian ini. Ini yang langsung outnya di soft start. Di sini sahabat pastikan kabel yang satu, yang merah dari trafo ini masuk ke bagian saklar, sementara yang kabel ini langsung ke bagian ini, soket ini atau kabel ini. Nah, ini terhubung langsung ke bagian outnya soft start. Jadi di sini saya amankan lagi seperti ini, bentuknya besar di tengah-tengah. Oke, jadi ini sudah terpasang untuk di bagian jalur soft start. Terus di sini saya tambahkan lagi satu kabel dengan ukuran kabelnya 0,7,5, maksudnya 7,5 mili, 0, bukan 1. Nah, di sini saya tambahkan, nanti akan saya masukkan lagi ke bagian soft start yang terhubung langsung. Ini kabel di bagian switch on off soft startnya. Nah, ini langsung terhubung ke bagian switch khusus di bagian soft start. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang saya ingin coba memasukkan tegangan setelah pemasangan kabel-kabelnya. Jadi sekarang tinggal uji coba. Sekarang saya ingin coba memasukkan tegangan. Oke, jadi semuanya sudah bekerja, kipas sudah mutar, protek sudah main, semuanya sudah main. Jadi semuanya betul-betul aman untuk di bagian pemasangan kabelnya. Nah, seperti ini. Oke, saya ulang lagi di sini. Saya ingin coba lagi satu kali. Oke, jadi semuanya sudah berjalan seperti yang saya harapkan. Jadi saya ucapkan buat sahabat-sahabat, sampai di sini aja dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.